tiba-tiba yang perempuannya datang ke kuliah perutnya udah melendung kan, pasti jadi omongan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kamu bilang apa, perempuan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu loh. Nah, aku mau bahas soal kan banyak banget alasan. Tadi kita juga udah sampein gitu loh alasan-alasan kita kenapa kita menikah muda. Tapi ada juga alasan orang nikah muda karena ya itu tadi kamu bilang udah hamil di luar nikah, ya mau nggak mau ya menikah gitu loh, mau nggak mau menikah gitu. Nah, tanggapan kamu gimana buat orang yang nikah di usia muda tapi karena dia hamil di luar nikah atau enggak atau MBA? Iya, aku sih nggak mau ngomong orang yang jauh-jauh ya. Maksudnya aku juga nggak tahu kenapa mereka begitu gitu kan. Tapi yang aku mau ambil tertarik tuh dari orang terdekat aku sendiri, keluarga aku sendiri gitu kan. Kalau menurut aku sih sebagai sisi wanitanya, karena udah terlanjur seperti itu, mereka berani berbuat, dan alhasil kalau memang mereka mau menikah gitu, sebenarnya menurut aku ada udah menjadi sebuah keberuntungan lah. Yang keberuntungan tuh mereka kata bersyukur ya masih mau ditanggung jawab gitu loh sama si sang suami gitu loh. Karena jangan sampai udah ibaratnya dia dihamili tapi malah tidak bertanggung jawab, itu kan lebih sakit lagi. Jadi kalau menurut aku sisi pandang aku, kalau memang mereka sudah berani berbuat tapi mereka ada niat untuk menikah, bahkan si laki-laki mau bertanggung jawab, itu udah harus disyukuri. Tapi dengan keadaan jangan cuma sekadar mau menikahi tapi ternyata setelah mereka menjalani bahtera rumah tangga mereka nggak sanggup gitu loh, mereka ternyata nggak siap. Iya benar, itu sih salah juga ya. Maksudnya kita nggak bisa, kalau aku nggak bisa menilai dari sudut pandang itu jujur, tapi intinya sudut pandang di awal, kalau memang mereka sudah berbuat terus sampai wanita ini hamil tapi bertanggung jawab, ya itu udah syukur gitu loh. Nah, sama aku pun setuju gitu sama kamu, karena maksud aku gini, pada saat ibaratnya banyak lah teman-teman kita yang begitu ya, yang angkatan aku, sepantaran aku pun banyak yang memang terjadi kayak begitu, dan aku pun nggak menghakimi gitu loh. Balik lagi sama kayak konten kita sebelumnya ya, kita nggak menghakimi, cuma kalau dibilang salah ya salah gitu loh. Cuma kan balik lagi, setiap pasangan atau setiap orang ya pasti punya bandelnya masing-masing gitu lah. Aku pun sama kamu pasti ada punya bandelnya masing-masing pada saat kita pacaran gitu. Cuma balik lagi yang jadi concern sebenarnya, yang aku concern itu pada saat dia nikah, pada saat dia hamil, ya nomor satu itu kemungkinan terbesarnya belum siap. Karena dia nggak expect gitu, maksudnya yang tadinya masih senang pacaran, bandel, tiba-tiba hamil, udah buyar tuh semua pikiran gitu kan. Tiba-tiba harus buru-buru cepet nikahin. Pada saat udah dinikahin, udah yang tadinya pacar masih senang ngebangun rumah tangga, bukan dengan rasa happy tapi karena rasa gue harus kayak gimana nih gitu kan. Yang tadinya laki-laki masih suka nongkrong atau ibaratnya banyak kesenangan yang dia mau lakuin, tapi ternyata apalagi contoh misalnya dia kuliah atau misalnya apa, ataupun si perempuannya lagi sekolah atau masih kuliah, tiba-tiba dia hamil dulu nikah, kan pasti beban moralnya tuh lebih besar gitu loh. Tiba-tiba yang perempuannya datang ke kuliah perutnya udah melendung kan, pasti jadi omongan gitu kan. Akhirnya banyak banget yang harus dikorbankan kan. Nah, dari hal itu aja, kita nggak usah ngomongin masalah materi dan lain-lain, tapi maksudnya dari moral itu aja banyak yang memang akhirnya ya udah nikah cuma sekedar kayak udah yang penting nikah dulu gitu loh. Nah, makanya pada saat dia nikahin dulu, yang penting resmi dulu, terus pas dijalanin ternyata berat. Ternyata berat ya pas dijalanin.
Jadi aku kadang kasihannya suka, tadi kamu bilang benar, aku setuju, udah bagus dinikahin gitu loh. Tanggung Nah, jawab. ditanggung jawabin. Nah, kalau aku jangan sampai di situ aja, tapi komitmen gitu loh. Kalau memang pun contoh misalnya aku sama kamu kita MBA misalnya, ya bukan sekedar aku cuma nikahin kamu aja, tapi ya berkomitmen. Ya sudah, ini salah kita sama-sama, kita jalan ini sama-sama, lewatin, mau susah mau senang ya terima. Jangan cuma ibaratnya yang penting yang penting menikah gitu, ngerti nggak? Nggak bisa kan, Nggak bisanya. karena setiap orang kan cara berpacaran beda-beda. Kalau aku sama kamu kan cara berpacarannya, kita bisa dibilang kita nggak membuka pergaulan yang luas gitu loh. Sedangkan justru konteksnya aja nikah muda gitu loh kan. Nikah muda yang berarti kan masih muda, dengan apalagi mereka yang di luar sana mungkin berteman bergaul yang luas. Kayak aku sama kamu jujur kita pacaran kan karena kamu mengekang aku, akhirnya sebaliknya aku pun mengekang kamu gitu loh. Dan akhirnya tapi kita bisa ngejalanin itu berdua gitu kan. Nah makanya tadi aku Tapi bilang, kan maksudnya kalau di luar sana, aku nih maksudnya ngomong kayak gini, maksudnya kasih masukan, saran gitu loh, bukan aku menilai. tapi harus dari pacarannya kan harus diingatkan begitu atau gimana? Maksud aku gini, pada saat kamu udah kejeblos, masa kamu masih mau jalanin hidup kamu yang dengan gaya seperti itu, ngerti nggak? Berarti kamu harus berubah, harus komitmen sama diri kamu. Contoh misalnya ya, yang tadi suka nongkrong apa gimana gitu, lebih banyak ngabisin waktu sama teman, ya kamu udah nggak bisa begitu lagi. Cuma dikurangin Yang tadi yang misalnya mungkin sama teman setiap malam gitu ya, sedangkan kamu sekarang udah menikah, ya udah harus punya waktu sama istri kamu gitu loh. Ditambah lagi istri kamu sebenarnya lagi hamil loh. Kejadiannya kan sini kan karena MBK lagi hamil, apalagi pas kamu pun hamil awal-awal gitu kan, lagi mual-mualnya gitu. Kamu bayangin kamu lagi mual-mualnya terus aku nongkrong di luar. Ya iya, maksudnya ada perempuan yang pak, ada yang ibaratnya laki-lakinya lebih kuat, ngerti nggak? Ya udah kamu ini aja begini gitu, karena ya itu balik lagi, dia belum siap secara mental, secara moral gitu loh. Dia masih mau nikmatin hidupnya dia, sedangkan sudah di-cut sama keadaan gitu loh. Akhirnya banyak orang yang nggak siap, akhirnya ditabrak terus aja, akhirnya rumah tangganya rusak gitu. Jadi aku bilang cuma sebatas pada saat udah nikahin aja dulu, yang penting resmi, yang penting orang tuanya nggak malu, maksudnya orang tuanya si perempuan menerima gitu, nggak jadi aib atau gimana dinikahin. Ada juga yang memang pada saat udah MBA terus dia nikahin, ya komitmen gitu loh. Komitmennya dalam arti ya sudah, gue yang tadinya pun banyak nongkrong atau ibaratnya banyak ego lah, ego, keperluan ego sendiri, ya akhirnya dikalahkan untuk berkomitmen untuk lebih banyak waktu sama istri dan lain-lain gitu loh. Banyak, makanya pun banyak dari teman kita pun ya yang memang MBA yang masih langgeng sampai sekarang. Ada yang mungkin anaknya udah 1, 2. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin MBA, kita nggak usah, kalau aku ya pribadi ya nggak usah ngomongin masalah dosa sih. Balik lagi, kita masing-masing pasti punya dosa. Kita nggak boleh jadi hakim gitu loh. Cuma balik lagi kita bilang itu salah, kalau bisa jangan seperti itu. Cuma kalau sudah sampai seperti itu kan bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu loh. Justru pada saat kamu udah jatuh, ya mulai dari awal lagi. Tapi mulai dari awal kamu harus rubah dulu diri kamu. Jangan sampai kamu masih jadi diri kamu yang itu, kamu jalanin ternyata nggak siap, akhirnya berantakan. Aku yakin kok, mungkin pada saat kita pun ya kita kan nikah kan juga yang maksudnya nggak gembar-gembor, gue mau nikah lo, nggak yang kayak gitu kan. Di lingkungan keluarga kamu ataupun di lingkungan keluarga aku gitu. Pada akhirnya pun pada saat kita mau nikah, aku yakin lebih dari 80% lah orang pasti mengira kita tuh MBA. Aku ya maksudnya secara hubungan kita, kamunya MBA gitu.
kan MBA itu kan marriage by accident, berarti pernikahan karena kecelakaan gitu. Berarti kan pernikahan aku sama kamu. Nah kita itu MBA, aku yakin gitu karena banyak banget dari yang sepantaran kita itu seperti itu, nikah di usia muda karena itu, padahal dia di usia muda mapan juga belum, pekerjaan juga ada yang kadang belum kerja udah marriage by accident gitu kan. Jadi mungkin karena orang kebanyakan ngelihat wah ini sih ini seperti ini seperti, terus Sudut pas pandang orang-orang iya, itu jadi sama ke semuanya ya. tiba-tiba ya apalagi kan berarti kita kan udah nggak terlalu dekat sama lingkungan kita itu kan. Jadi akhirnya pada saat mungkin lingkungan itu ngedengar kita nikah, oh paling MBA pasti kayak gitu kan gitu. Cuma itu yang aku balik lagi bilang, justru pada saat aku memutuskan untuk nikah sama kamu, ya aku mau tunjukin gitu loh bahwa Nah, maafkan aku potong. Iya, sebenarnya aku mau nyambung nih omongan kamu. Ini kita di luar dari konteks MBA ya, Han. Justru aku melihat sudut pandang orang tuh selain itu juga, kedua adalah orang selalu beranggapan wah Kevin masih kecil, wah Evelyn masih kecil gitu loh. Jadi pada saat kita menikah, orang-orang di luar sana tuh menganggap enteng kita gitu loh, menganggap kayak ya nggak tahu ya, mereka sampai mungkin berkata yang enggak, kayak misalnya lihat aja mereka lah ngapa enggak, kan kita nggak tahu kan. Itu sebenarnya agak sedikit membuat hati kecil aku tuh sedih kalau aku ingat kayak gitu, karena hal-hal yang kayak gitu itu yang nggak enak gitu loh. Maksudnya kalau kalian nggak tahu kepribadian atau kehidupan seseorang, janganlah ngomong gitu loh, janganlah berpikir seperti itu. Justru kalau memang ada yang menikah muda atau ada yang memang mereka berniat untuk berumah tangga, ya justru harusnya didukung gitu loh. Aku pikir emang ya apa susahnya sih ngedukung gitu Iya, loh, malah bisa harusnya diomongin disupport gitu loh. Jangan justru malah kita bilang jangan sampai justru dengan adanya ucapan-ucapan yang negatif, malah mereka orang-orang yang di luar sana yang berpasangan justru malah berbuat hal yang negatif gitu loh. Jadi justru ada hal-hal yang positif yang bisa diambil, justru didukung gitu. Kayak contoh ya, kita sekarang udah nikah nih ya, aku pengen nunjukin gitu loh justru sama orang-orang di luar sana yang udah melihat kita dari sebelah mata mereka doang gitu loh. Mereka memandang kita masih kecil, mereka bilang belum siap mungkin atau apa gitu kan. Aku cuma mau buktiin kalau misalkan memang ini loh gitu loh. Aku nggak mau menjadi kayak orang yang sombong juga gitu, nggak mau. Cuman aku berdoa gitu ya, semoga Tuhan bisa kasih aku kesempatan sama kamu supaya kita bisa nunjukin ke orang-orang di luar sana yang udah menyepelekan kita. Aku sih gitu sih ngomongnya, jujur aja gitu. Ya makanya pun ajang, bukan ajang ya, aku maksudnya cara pembuktian kita pun akhirnya kayak aku kan dari awal bilang ya aku mau nikah sama kamu pakai duit kita berdua. Iya. Nggak ada, aku nggak mau pun kalau orang tua aku pun mampu misalnya gitu, aku pun menikah di usia muda, aku akan pakai uang aku sendiri gitu loh. Jadi aku nggak mikir apa yang nikah yang wah harus mewah, harus undang berapa orang gitu loh, harus bikin di sini. Aku nggak gitu, karena aku tuh dalam konsep aku pun sebelum aku menikah kan kita udah ngadirin pernikahan teman-teman kita gitu, pernikahan orang lain, saudara gitu, bikinnya mewah-mewah gitu loh. Tapi dalam hati kecil aku tuh aku nggak mau nikah kayak gini gitu, karena aku nggak mau memaksakan diri aku sama diri kamu, atau harus ngutang sana sini, harus minta orang tua sana. Enggak, aku bilang gitu, kita udah komitmen nabung sama berapa tahun dari terakhir kita pacaran, dan aku mau uang itu kita pakai sebisanya. Mau cuma bikin di gereja, kalau perlu cuma mau bikin di rumah, yang penting kita nikah. Karena buat aku itu, aku bilang aku mau start hidup aku, mau start tujuan aku hidup mulai bersama-sama sama kamu. Ya, dan untungnya juga dari pengalaman ada beberapa teman kita juga, kakak-kakak kita yang udah nikah dulu, mereka selalu ingetin menikah jangan mewah, karena after menikah itu loh yang justru baru menyesal kayak harusnya uangnya bisa dipakai buat setelah menikah gitu loh. Itu kan aku bilang kan,
aku bilang gini dari waktu awal nikah sama kamu, dari pun sebelum nikah sama kamu aku bilang, orang menikah nih ya terus nikah mewah pasti kalau misalnya kita nikah terus dia kasih nasihatnya kayak gini, udah nikah nggak usah mewah karena setelah nikah nanti butuh duitnya banyak misalnya gitu, dan sayangin duitnya. iya, dan akhirnya sebenarnya yang keluar dari omongan mereka itu ya penyesalan gitu. Iya. Mereka kalau bisa disuruh pilih juga Nikah sederhana. mendingan nikah sederhana. Setelah nikah duitnya banyak, bisa buat DP rumah atau buat DP mobil gitu, karena keperluan kan banyak. Nah, aku sama kamu ya nikah yang nggak mewah, nggak apa gitu. Tapi setelah itu ya kita nggak ada rasa nggak ada rasanya penyesalan sama sekali gitu, karena Malah kita justru bersyukur bahwa kita bisa, mimpi kita terwujud gitu dengan kita nabung nggak sia-sia, adanya sekian kita bisa bikin acara. Sebenarnya acara kita juga bisa dibilang mewah ya kan, kita nggak nyangka ya. Yang kalau mewah itu kan dari sudut pandang orang kan beda-beda. Ya, kalau sudut pandang kita sih. Kalau kamu bandingkan dengan pernikahan orang lain kan yang nggak semewah itu, yang undang ratusan gitu, ribuan lah yang. Iya ya, ada yang ratusan, ada yang ribuan, gedungnya gimana gitu. Kita cuma pasang tenda di gereja, diberkati, makan bersama, selesai gitu loh. Dan maksud aku balik lagi ke cara pembuktiannya itu aku bilang kan, nikah benar-benar 100% pakai uang kita sendiri. Persiapan nih aku bilang, persiapan ini ya hampir 70-80% kita lakukan sama-sama sampai di hari terakhir Hamin 1 sebelum nikah. Aku tuh masih nungguin tenda. Semua orang yang kayak papa aku atau enggak orang-orang kerja kita gitu kan, ada yang udah pulang, ada yang udah ngantuk-ngantuk gitu. Ada yang temenin kamu ada juga. Ada yang temenin aku sampai itu selesai, karena sampai aku mau Kevin pulang aja, Kevin istirahat. Masa pengantin yang jagain tenda? Karena aku pribadi gini, aku kan orangnya tipikal orangnya nggak suka untuk merepotkan orang lain gitu loh. Dan aku pun daripada merepotkan orang lain terus dan ternyata nanti hasilnya nggak maksimal, nggak maksimal, nggak sesuai apa yang aku mau, ekspektasi aku, daripada aku nanti nggak mood, ngerti nggak? Jadi mendingan aku perhatiin, misalnya ada yang kurang atau apa, ada yang kotor, aku bersihin sendiri. Sampai pun besoknya pun aku harus ngepel gereja dulu gini, karena basicnya nggak mau ngerepotin orang gitu. Jadi maksud aku dari situ pun aku mencoba untuk membuktikan, ya ini loh, kita mau nikah muda, kita berusaha mulai dari biaya kita maksimal, kita kerjain sendiri, terus pun dari persiapan yang lain pun kita lakukan sendiri, walaupun banyak banget bantuan kayak misalnya dari orang-orang kerja kita yang mau bantu persiapkan untuk acara catering, acara lain-lain, dekorasi acara, ada acara gitu loh. Aku menurut berterima kasih banget gitu loh sama orang kerja kita yang memang support sama rencana kita itu.